nurut sama Bapak, biar hidup kalian selamat. Memiliki banyak uang dan harta memanglah impian semua orang. Namun semua berubah ketika hal tersebut dilakukan dengan membuat perjanjian bersama makhluk tak kasat mata dan harus ditebus dengan nyawa manusia sebagai gantinya. Cerita berawal di tahun 2002. Seorang anak perempuan bernama Nadia akan menyuapi ibunya yang sedang menderita sebuah penyakit. Dan tiba-tiba, Nurut sama Bapak, biar hidup kalian selamat. seketika Yoga dan bapaknya bernama Suyatmo datang membantu. Namun anehnya justru bapaknya pergi dan masuk ke sebuah ruangan. Tolong jangan sakiti saya. Malam pun tiba. Yoga yang mencoba menghibur adiknya yang sedang sedih, tiba-tiba terdengar suara panggilan dari ibunya. Ibunya tiba-tiba sembuh dan sudah menyiapkan hidangan makanan untuk dinikmati bersama di malam tahun baru. Bersama-sama menikmati makanan, kini tahun baru telah tiba. Dan seketika ibunya berjalan menuju ke dapur dan Nadia yang berniat mengambil air minum ke dalam dapur tiba-tiba bapaknya segera menolong ibu Nadia yang mencelupkan kepalanya ke dalam air mendidih dan berniat membawa ke rumah sakit, dan film pun baru dimulai. Tiga bulan telah berlalu. Bapak Nadia datang dan terkejut melihat toko sembakonya yang ramai dengan pembeli dan duduk di depan meja kerja dengan menandai sebuah tanggal yang entah apa maksudnya. Dilihatkan kondisi rumah Nadia yang sedang renovasi. Nadia yang mencari kakaknya, ternyata dia sedang duduk terdiam di dalam kamar dan melihat lantai baru bekas darah ibunya dulu. Yoga yang tidak mau membantu PR adiknya, tiba-tiba melihat hal aneh dari bawah lantai. Datanglah bapaknya dan teralihkan oleh anak buahnya yang datang membawa seekor kambing hitam. Malamnya saat mereka akan makan malam, Yoga tidak mau makan dan membantah bapaknya karena telah membuat ibu mereka meninggal. Saat tengah malam, Nadia mencoba menemani kakaknya yang masih berlarut dalam kesedihan mengingat ibunya yang telah meninggal. Aku kangen sama ibu. Mas juga. Tiba-tiba, Yoga mendengar suara ibunya yang memanggil dari balik pintu. Yoga yang penasaran, dia mencoba melihat keluar dan bertemu ibunya di dalam dapur. Mendengar suara bapaknya yang datang akan mengambil sebuah golok. Dia segera bersembunyi dan kembali ke kamar agar saat dicek oleh bapaknya, Yoga sudah tertidur. Beralih ke bapaknya yang membawa seekor kambing ke dalam sebuah ruangan. Bersamaan dengan itu, Yoga yang diam-diam melihat kelakuan bapaknya dari balik pintu. 9 tahun telah berlalu. Nadia dan Yoga sudah tumbuh dewasa. Terlihat Yoga mengalami sakit seperti ibunya. Dan Nadia yang begitu perhatian merawat kakaknya dengan sabar. Aku sama bapak udah sepakat
buat bawa Mas Yoga ke psikiater. Aku gak gila. Yoga mencoba memberitahu adiknya akan kelakuan bapaknya selama ini. Mereka membuntuti diam-diam dan melihat bapaknya dari balik pintu. Ternyata ternyata selama ini bapaknya melakukan sebuah ritual pesugihan. Dengan berani, Nadia bertanya kepada bapaknya dengan rasa sedih dan takut. Begitu juga Yoga yang mencoba berani kepada bapaknya untuk menghentikan semua ini. Tampar, Pak. Tampar! Saya setiap hari ketakutan, saya nggak punya ibu, Pak. Bapak yang harusnya mati. Akhirnya bapaknya bercerita. Dulu orang tua mereka begitu miskin dan tidak punya apa-apa, dan memutuskan untuk membuat sebuah perjanjian pesugihan agar usaha bapaknya lancar dan mendapatkan banyak uang harta yang selama ini mereka punya. Uang, mobil, toko, rumah ini. Setelah semua keinginannya terwujud, bapak dan ibunya Nadia diteror oleh makhluk gaib yang harusnya Yoga saat masih kecil harus sudah menjadi tumbal, namun digantikan oleh ibunya dan akhirnya ibunya meninggal. Bapak meminta supaya nyawa Bapak yang diambil. Seketika dengan berani, Yoga mengacak-acak semua ritual persembahan. Yoga yang berniat melarikan diri dari rumahnya, namun justru dia diteror oleh makhluk-makhluk gaib yang membuat dia ketakutan. Mas nggak boleh takut. Besoknya, di sekolahan semua teman Nadia mengejeknya dengan menertawakannya, terkecuali seorang anak bernama Nabastala yang peduli dengan Nadia. Sampailah Nadia di rumah, dan terlihat panel listrik di rumah mereka belum bisa menyala. Akhirnya sampai malam Nadia harus sendirian gelap-gelapan di rumah. Mencoba menelepon kakaknya untuk segera pulang, ditambah bapaknya juga tidak bisa dihubungi dari siang. Karena HP-nya mati, terpaksa Nadia harus numpang ngecas di rumah tetangga sambil nunggu kakaknya pulang. Dan Nadia yang melihat tetangganya sedang memakan daging kambing pemberian dari bapaknya, dia hanya bisa terdiam dan ketakutan. Akhirnya Yoga pulang dan mencari Nadia ke dalam rumah. Namun setelah dicari-cari, tiba-tiba terdengar teriakan Nadia. Setelah dilihat, ternyata Yoga diteror oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan seketika Nadia datang menyelamatkan kakaknya. Mas, ini Nadia, Mas. Mas juga kenapa? Beralih ke bapaknya yang datang membawa kambing. Dan Nadia yang khawatir karena kakaknya diteror terus-menerus bilang kepada bapaknya agar segera mencari solusi dari masalah ini. Mas Yoga terus diteror, Pak. Masalahnya Yoga nggak pernah mau dengerin Bapak. Bapak Nadia bilang kalau ritual selama ini telah berubah untuk menyelamatkan mereka semua dan meminta mereka untuk ikut membantu bapaknya. Tolong banget dengerin Bapak. Tolong, Nat. Akhirnya Nadia dan Yoga mau membantu ayahnya, mulai dari mengubur kepala kambing sampai mengolah daging dan dibagikan kepada tetangga sekitar. 6 bulan kemudian, Yoga merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh ibunya, dan dia juga berpesan kepada adiknya. Nadia yang tahu perasaan kakaknya, mencoba menenangkan kakaknya dengan bilang bahwa semua akan baik-baik saja. Kita udah ikutin permintaan terakhir ibu. Jadi aku yakin kalau kita bakal baik-baik aja. Malam hari menjelang tahun baru, mereka mengadakan acara bakar-bakar di depan rumah. Yoga yang merasa kedinginan berniat mengambil jaketnya.
Dan kini teror dimulai. Karena terlalu lama, Nadia mencoba menyusul kakaknya. Dan terlihat kamar sudah berantakan. Tiba-tiba, kini tubuh Yoga hancur menjadi korban tumbal dan harus menghembuskan nafas terakhir di hadapan adiknya sendiri. Besoknya jenazah Yoga akan dimakamkan. Dan saat Nadia akan menutup pintu, tiba-tiba beralih ke toko Pak Suyatmo. Kini setiap keluarga mereka ada korban, toko akan menjadi ramai pembeli. Di sekolahan, Nadia yang melamun tiba-tiba. Seketika Nadia pergi ke perpustakaan sekolah untuk menenangkan diri. Datanglah Nabastala dan mencoba menenangkan dan bertanya kepada Nadia. Temannya menyarankan untuk bercerita ke dalam sebuah buku. Dengan begitu semua keluh kesah Nadia bisa ditulis dalam sebuah buku. Ke dalam buku. Dengan itu, buku nggak akan pernah sekalipun menghakimi cerita-ceritaku. Saat Nadia menulis semua masalah, dia mendapatkan teror dari makhluk kambing yang sedang mencincang jasad kakaknya. Kini Nadia giliran yang menderita sebuah penyakit dan teror seperti kakak dan ibunya dulu. Dengan sabar, bapaknya menenangkan Nadia dan berpesan untuk bersiap. Mas Yoga kesakitan, Pak. Besoknya, mereka menuju ke sebuah tempat menyusuri di dalam hutan. Dengan kondisi malam hari, dengan kabut tebal, tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan. Saat Nadia tersadar, dia mendapatkan teror makhluk tak kasat mata dari dalam hutan. Lebih parahnya, dia sampai terjatuh dan sampai tak sadarkan diri. Setelah tersadar, ternyata Nadia sudah berada di rumah seorang dukun. Ternyata dukun itu adalah orang perantara bapak Nadia di awal untuk melakukan pesugihan dan sekarang bermaksud untuk meminta tolong kepada dukun tersebut. Sudah, kalian pergi. Kemudian Nadia terkejut saat melihat foto-foto yang ada di dinding. Nadia melihat sebagian orang tersebut telah menjadi hantu dan menerornya. Siapa mereka? Orang yang saya bantu. Kenapa foto mereka sama kayak foto bapak dan ibu? Mbah Dukun juga menjelaskan bahwa tanda hitam yang ada di foto muncul dengan sendirinya, menandakan orang tersebut telah melanggar akad perjanjian. Awalnya hanya tumbal kepala kambing hitam, kini berubah menjadi nyawa manusia. Tapi bapakmu meminta lebih. Sumpah, Pak, kalau syaratnya berubah jadi nyawa manusia. Itu ujian buat kamu, Suyatmo. Hal tersebut yang sekarang menimpa keluarga Nadia. Karena keserakahan bapaknya, kini ibu dan kakak Nadia sudah menjadi korban. Setan itu nggak akan mengganggu kita lagi. Percaya sama Bapak. Berusaha mencari solusi, mulai dari menghentikan ritual, menjual semua aset yang mereka miliki, mobil, rumah, toko, dan uang juga disumbangkan kepada orang lain. Mendatangi semua yayasan yang menjadi penerima wakaf. Saat akan istirahat, seketika Nadia bertingkah aneh. Dia kesurupan dan menyerang bapaknya sendiri. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Nadia bisa tersadar kembali. Kini Nadia merasakan bahwa hidup sudah tidak berarti lagi. Dia mulai menuliskan semua pikirannya ke dalam buku. Benci bapak. Berusaha datang ke berbagai tempat di Pulau Jawa untuk mencari orang pintar. Namun tak ada satupun yang bisa menolong mereka. Seolah dalam mimpi pun bapak tidak pernah menemukan ketenangannya. Jalan keluar itu pasti ada. Di tahun 2021,
Suatu hari mereka bertemu dengan seorang nenek tua bernama Mbah Unjuk. Tanpa diberitahu apa-apa, nenek tersebut mengetahui semua masalah mereka. Mungkin Mbah juga sudah tahu bahwa saya mendapatkan alamat Mbah dari orang yang terakhir saya temui, Mbah. Pak Suyatmo berusaha meminta tolong dan memberikan penjelasan tentang usahanya untuk lepas dari masalahnya. Mbah Unjuk menjelaskan bahwa segala yang mereka lakukan hanyalah sia-sia. Setiap 10 tahun sekali akan ada sebuah perjumpaan. Dimulai dari tahun 2002 adalah Ibu Nadia, 2012 adalah Yoga, dan 2022 ternyata Gusti. tetap berusaha mencari bantuan. Nadia justru menahan bapaknya agar menghentikan usahanya untuk mencari bantuan apapun, karena hanya sia-sia tak akan membuahkan hasil. Selain itu, waktu yang dimiliki Nadia tinggal sebentar lagi. Nadia capek, harus khawatir terus. Nadia pengen bener-bener ngerasain hidup. Nadia bertemu dengan temannya, Nabastala. Nadia mencoba memberikan buku yang semua alur masalah kehidupan yang menimpanya telah ditulis dalam buku tersebut. Boleh? Dengan satu syarat. Kamu gak tiba-tiba hilang lagi. Malam pergantian ke tahun 2022 kurang sebentar lagi. Nadia meminta kepada bapaknya agar meninggalkannya sendirian. Dengan terpaksa bapaknya meninggalkan Nadia yang akan bertemu dengan maut. Tahun 2022 telah tiba. Nadia berjumpa dengan iblis tersebut. Kini Nadia mulai melakukan atraksi yang sangat mengerikan. Bapaknya Nadia hanya bisa menangis atas kematian anaknya. Kini Pak Suyatmo hanya bisa mengingat semua kenangan bersama keluarganya di saat masih ada. Di akhir cerita, kini Pak Suyatmo menjadi semakin gila dan diperlihatkan di dalam ruang ritual. Ibu, Yoga, dan Nadia, namun mereka memiliki kepala seperti kambing, mengajak bapaknya untuk ikut bersama.